Jadi jangan ukur Tuhan dengan, wah Tuhan mestinya begini dong, Tuhan mesti berkati aku kan lagi susah, aku kan udah berdoa, aku kan sudah ikut praise and worship setiap minggu absen loh, gua udah kasih kolektor, gua udah kasih perpuluhan. Haya, ini jangan lupa sama Ngaya Tuhan, Ngaya sudah kasih loh, lu mesti balas. Lu siapa? Ini hari ini sama Ngaya masih bisa datang, masih bisa jalan, masih hidup, masih bisa napas, kamsia. Sudahlah, kita yang tua-tua nih, tolonglah, kita boleh beda pendapat, happy, tolong. Kalau rambut kita udah putih, jangan suka dihitam-hitamin. So gue suka tanya sama yang hitamin rambut, yang udah tua nih. Kalau yang muda sih enggak ya. Yang udah tua nih, udah tua tuh maksud saya kira-kira ada 70-80 lah kayak saya gini nih. Ya, kalau hitamin, maksud lo? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Sorry ya, kadang-kadang orang suka, Pak kok gak pakai doa Pak? Udah didoain panjang-panjang gitu, ngapain doa lagi? Cukup lah. Emang kalau gak doa tuh gak rohani gitu. Kadang-kadang suka aneh orang Kristen, kecuali di GBI. Oke, waktunya sedikit. Saya hanya minta Pak Gembala dan semua pengurus kasih tanda aja, saya nggak tahu. Karena saya sih terus terang tos blong aja. Oke, judulnya ini malam. Saya kasih judul ini nih. Nak, tolong keluarkan nak. Thank you. Singer semua pindah juga boleh. Tuh judulnya ini tuh. Reaksi saat di tengah badai. Reaksi kita bagaimana? Badai ini bagi banyak problem, kesusahan, sakit, macam-macam. Motion. Biasa muka kita kalau motion jelek loh muka kita loh. Ketahuan orang kalau Yuchen sama motion kelihatan kok masuk gereja. Kalau di Yuchen begitu dari depan tuh, shalom, haleluya, puji Tuhan. Itu lagi Yuchen tuh. Kalau lagi motion tuh, pasti lagi motion tuh. Baru motion aja udah begitu tuh. Bagaimana kalau tambah sakit lagi? Tambah segala macam persoalan lagi. Sorry ya. Mari ini malam kita belajar. Can you dancing in the rain? Gue pakai 3 bahasa, udah serah lo orang dah nggak ngerti salah lo. Ya, 在大风浪中，我们还能够跳舞，能够吗？ Bukan跳舞beneran loh, maksudnya sukacita gitu. Kita nyanyi terima kasih Yesusku, padahal lagi susah. Oh Tuhan, lu tolong ngai loh, ngai nggak mau cien loh. Oke, supaya waktu nggak terbuang, ini terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu Pak Gem, saya lupa tempat apakah saya pernah ngomong atau nggak tahu contoh ini. Waktu perjalanan saya waktu sebagai pengusaha dulu dari Taipei ke Seoul, sudah ngobrol? Belum? Sudah tuh, udah katanya. Tuh ingatan dia. Ya yang belum dengar aja deh, cepetin saya capetin ya. Pesawat. Saudara semua sudah pernah naik pesawat? Pasti dong ya. Paling banyak itu pesawat kena cold, awan kosong. Terus kita, pesawat saya kena typhoon. Pramugari sudah celentang nih di koridor, pegangan bangku. Makanan sudah keluar, mental semua ke baju orang. Dan saya sama istri saya nggak bisa apa-apa. Tanpa kita sadar, dan saya belum jadi hamba Tuhan. Saya nyanyi, kita berdua nyanyi, dan saya bersama dengan rombongan artis yang sudah ada banyak yang sudah meninggal. Dan mereka umumnya kulitnya nggak seputih saya, hitam. Tapi ketika sudah selesai, kita lewati itu semuanya dan mendarat dengan selamat. Teman saya yang hitam tiba-tiba jadi putih dia. Ya, tiba-tiba jadi putih. Lalu dia bilang, maaf ya kita ngomongnya lu gua ya. Lu Har, gila lu berdua. Kenapa? Lu orang lagi ketakutan lu nyanyi. Saya nggak tahu ada ayat
yang mengatakan Allah bertahta di atas segala puji-pujian. Saya ke gereja, tapi gue gak dengerin Boksu ngomong apa. Karena dalam hati gue, lu tahu apa urusan gue? Susah gue lu tahu apa? Lu ngomong gampang. Gue lagi susah, perusahaan gue lagi banyak persoalan. Nah gitu, saya datangin gitu. Di sini kan gak ada kayak gitu kan? Gak ada yang kayak saya kan? Gak ada kan? Yang di belakang gak ada kan? Oke, terima kasih. Saya pegang minuman yang apa tuh, kaleng, sampai tato pulang remes. Saya bilang, gue bisa apa? Yang nyetir ke pesawat bukan gue, ada pilot. Gue gak ngerti. Kalau dia mau jatuh ya sudah selesai lah. Puji Tuhan, baru belakangan ngerti Allah bertata di segala puji-pujian. Semenjak itu ya, terima kasih. Semenjak itu di perusahaan saya tetap banyak persoalan. Tapi apa yang saya lakukan? Nyanyi. Enggak nyanyi, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, udah gila. Enggak, dari dalam hati aja. Sopir yang mengantar saya ke instansi itu, dia dengar saya nyanyi sih, pelan-pelan saya nyanyi gitu. Aparat yang menginterogasi saya juga dengar saya nyanyi. Karena ketika dia ngetik, saya nyanyi aja. Saya nggak bisa apa-apa. Karena orang di mana-mana pakai cien cok kuai, nggak ngerti ya udah. Semua cien nomor 1, sehingga semua bisa dibeli. Ya gue diam aja, mau ngomong apa. Tapi gue punya yang interogasi dia, Pak ini perang bintang. Iya, dia pakai bintang yang di sini, gue bintang gue sono. Gitu aja udah, nggak usah panjang-panjang ngomong kan. Nah, ini satu lagu. Karena tadi ada permintaan di depan, saya ditodong harus nyanyi. Kalau nggak nyanyi saya nggak dikasih PK katanya. Ini pendeta yang terlalu belak-belakan loh. Gue suka bercanda, jangan serius ya. Maka itu sepanjang umur kayak gue. Ya kalau cembut mulu, nggak lama lagi lo. Senyum. Ini lagu ya, Anda semua kenal. Cuma kata-kata saya robah. Lagu pop jadi lagu rohani. Artinya tadinya lagu pop, tanyakanlah apa bulan yang akan menggantikan. Tahu dong lagunya dong. Oke, saya ganti apa? Waktu yang akan membuktikan. Ini hari lo semua, haleluya, kami percaya Tuhan. Waktu yang membuktikan. Waktu lu tengah badai segala macam, lu mau cien lo, sipun lo. Lu kalau sipun tuh lama-lama lu si. Terusin aja. Yuk, say slow rock, slow aja. Sing sedang sini. Karena saya suka jadi hamba Tuhan, saya jadi WL. Dan saya suka nyanyi. Bukan tukang nyanyi, tapi karaoke gue gak suka. Lucu orang-orang. Kalau lu gak suka, enggak. Gue suka nyanyi sendiri aja. Orang yang suka nyanyi banyak umur, awet muda. Lu kalau gak suka nyanyi, berarti lu memperpendek umur lu sendiri. Iya. Hidup ini bukan hanya waktu lahir dan mati. Hidup ini di tengah-tengahnya nih. Mau diapain sama kita di sekarang nih? Karena dalam perjalanan ini kita banyak macam-macam nih. Banyak angin, badai, gelombang, wow, macam-macam keluar. Yang jadi suami juga kadang-kadang, waduh, saya berapa waktu ini kalau saudara ikutin saya punya TikTok, waduh, gue lagi marah sama laki-laki loh. Biasa perempuan-perempuan yang kena sama gue, sekarang laki-laki yang kena. Karena ternyata di gereja, wah bicara firman, sama saya juga bicara firman, sama bininya, waduh, uang belanja diincit-incit, tahu nggak diincit-incit. Di sini nggak ada laki-laki yang gitu kan. Ya udah deh, jangan ngomong itu nanti kepanjang. Waktunya udah hampir habis. Lain kali dah. Ayo nak, keluarin nak, cepetan nak. Tuh, tidak sedikit juga yang apa? Seng cai fu zhong bu zi fu. Kita hidup sudah dalam keberkatan sebenarnya. Amin. Aminnya sedikit. Enggak, gua nggak mau paksa, itu terpaksa. Amin. Enggak, gua nggak terima. Lu nggak tulus. Kenapa sih mesti dipaksa? Kalau lu memang betul-betul kamsia sama Tuhan,
lu betul-betul merasakan lu diberkati Tuhan, ini hari pada jam yang sama ada orang di rumah sakit nggak jalan lo, lu masih bisa nyanyi di sini, lu bawa kamsia. Banyak orang mau ke gereja nggak bisa ke gereja. Kita terpilih ini malam, kamsia Tuhan. Amin. Oke, kamsia. Jangan sampai sudah hidup dalam keberkatan, ini nggak cocok, itu nggak bener, itu kurang, ini kurang. Boksu salah ngomong dikit, ngomongnya begitu. Aduh. Jadi boksu nggak enak tau nggak? Apalagi bini boksu lebih nggak enak lagi. Beneran, gue sih ngomong belak-belakan, nggak ada pesan sponsor, nggak ada. Coba, ibu, andai kata nih, dia lagi seneng mau beli anting lah, gitu lah, yang bagus sedikit. Antingnya baru lu, jangan-jangan uang perpuluhan gue tuh. Jemaat banyak yang jahat-jahat pak. Kalau bapak punya jemaat baik-baik, puji Tuhan pak. Lu paling demen ngomongin orang gitu. Ngomongin lagu-lagu di gereja kayak rohani banget gitu. Tuhan bilang, Pret. Oke, terusin yuk. Sementara firman Tuhan selalu mengajarkan berbahagialah. Dalam keadaan susah berbahagia, dianiaya berbahagia. Semua tuh, Matius 5 tuh. Ya, ayat dari 3, 4, 5, 6 semua. Banyak dah, yang lain-lain juga. Nah, kita bisa nggak? Nggak mudah loh, jangan sombong. Nggak mudah. Saya ngalamin kok. Hati tuh banyak. Dalam hati, lu siapa? Gue takut apa sama lu? Tapi firman bilang, tidak boleh. Ampuni musuhmu, hayal, susah. Dia mau bikin gue mati, masa gue turun diam? Gue demen nih musik jalan terus nih. Mainnya terus. Ayo cepet yuk nak. Nah, kita lihat Matius 5 yang dikasih oleh gereja saudara ya. Matius 5 ayat 15 dan 16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen. Dengar baik-baik, untuk semua orang. Oke? Supaya mereka hidup. Ya kita hidup kok. Tapi banyak orang hidup, tapi ternyata mati rohnya. Nggak bisa menyembah Tuhan. Nyanyi juga asal keluar aja. Ya, terusin. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Allah kita, Tuhan kita, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, yaitu Yesus. Ayat 16. Saat itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi punya cicau, pijau. Jangan suka ukur-ukur. Wah dia kok begini ya, kok dia begini ya. Jadi orang tuh pepatah Tionghoa nggak pernah salah. 我看你好，你看我好，其实里面都不好，不懂就算了。Enak kalau lu kan enak, lu kan kaya. Ya kayak gue bawa kayak laki gue ya, moyong dah. Yang pilih laki lu siapa? Yang pilih laki lu siapa? Oke, yang pilih bini lu siapa pak? Udah lu jangan banyak komplain. Lu salah pilih ya udah loh. Lu mau ganti? Nggak boleh. Tukar tambah nggak ada yang mau. Sini ya, narin ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Dan juga kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Apa nih? Ulang deh, baca ulang salah. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi jangan ukur Tuhan dengan wah Tuhan mestinya begini dong, Tuhan mestinya berkati aku kan lagi susah, aku kan udah berdoa, aku kan sudah ikut praise and worship setiap minggu absen loh, gua udah kasih kolektor, gua udah kasih perpuluhan, ini jangan lupa sama Ngaya Tuhan, Ngaya sudah kasih loh, lu mesti balas. Lu siapa? Ini hari ini sama Ngaya masih bisa datang, masih bisa jalan, masih hidup, masih bisa napas, kamsia. Sudahlah. Kita yang tua-tua nih, tolonglah. Kita boleh beda pendapat. Happy, tolong.
Kalau rambut kita udah putih, jangan suka dihitam-hitamin. So, gue suka tanya sama yang hitamin rambut, yang udah tua nih. Kalau yang muda sih enggak ya. Yang udah tua nih, udah tua tuh maksud saya kira-kira ada 70-80 lah kayak saya gini nih. Ya, kalau hitamin, maksud lo supaya laku lagi. Lo cari mati tau gak? Jangan macam-macam lah, ya. Terusin yuk, ayo nak. Itu dari ayat 3 juga sama, 3, 4, 5, 6 semua ya. Mana 3, 4, 5, sedikit ya bacain deh. Ntar kalau gak dibacain salah lagi gue nih. Sebab dengan demikian kita berpakaian dengan tidak kedapatan telanjang, karena ada Roh Kudus yang melengkapi kita. Tapi sayang banyak orang pakaiannya baru, hatinya masih tetap lama. Pensing nankai, sifat asli gak pernah berubah. Sekarang memang bahasanya haleluya, puji Tuhan, tapi dalamnya tetap sama. Ngiri sama orang, ngomongin orang, ini salah, itu salah, semua gak bener. Emang lu yang paling bener? Sombong. Saya bukan nunjuk ke sana ya, kebetulan lapak tangannya lagi begini. Tuh pendeta nunjuk gua lu. Lu kesinggung lagi, salah lagi gua. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Gak bisa. Anggur baru taruh di kantong yang baru. Baju lama, baju lama ya, baju lama nggak bisa tempel dengan kain yang baru. Ikut robek. Kalau you dulu nggak percaya Tuhan, oke. Gue juga dulu ke gerejaan gue nya Kristen-Kristenan 20 tahun lebih lo, nggak sedikit lo ya. Tapi ngai pikir ngai bodoh. Di sini kan gak ada orang bodoh kayak saya. Oh nggak ngerti. Selimiu pentung kuah. Kalau gue bilang si kuah lu udah tahu, pentung kuah aja udah mending anda. Lu udah sakwa, lu pikir lu hebat, lu有钱, lu punya 钱没有? Lu aduh nggak, 生不带来死不带去, datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, lu ngapain? Sombong aja nggak bisa masuk surga, lu nggak bisa bawa kesombongan lu keren kayak gua, ntar juga udah tua udah mati. Ayo terusin yuk, ayatnya banyak tapi kita nggak baca deh, baca Lukas 1:45, ya. Waktunya sih kalau saya dikasih 5 jam enak bener nih. Lukas 1 ayat 45. Nah, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Ngerti gak terlaksana? Berarti doamu dijawab Tuhan. Kau sakit kah? Kau sedang memerlukan apakah? Perlu homoy? Nggak ngerti homoy, itu bahasa kayak itu. Cewek, maksudnya istri. Tuhan kirim, pasti yang terbaik. Lu pasti nggak dapat istri yang nggak. Kalau lu main pilih sendiri, hanya lu cuma lihat mukanya doang, keren, cantik segala macam. Nanti lu mati lu. Lu kira sekarang perempuan pada baik-baik, kecuali yang ada di GBI. Sama ini bu, saya nggak mau ngomong satu sekarang. Bu, hati-hati, kasih tahu anakmu, apalagi mereka yang baru pacaran, lu jangan cuma lihat keren doang, nanti lu nangis lah. Makanya saya suka tanya sama yang muda-muda nih, udah kawin belum semuanya nih? Mana yang belum kawin sih? Gila udah kawin semua? Belum? Oh, oke. Cepetan kamu ya, bantu apa ya? Bantu aja, duduk. Dalam hidup ini pasti ada persoalan. Oke, kamu mau nangis di depan, ketawa di belakang, atau mau ketawa di depan, nangis di belakang? Nangis di depan, ketawa di belakang kan? Kalau lu ketawa di depan, nangis di belakang. Lu udah punya anak 3, 4. Lu kira laki-laki baik? Gak semua laki-laki baik, kecuali yang ada di GBI. Ya, tinggal 13 menit, mati lah gua.
Oke, terusin. Sulitkah dancing in the rain? Menari di tengah badai gelombang persulitan. Sulit apa gampang? Mau pusyang sing teput ya. Karena gue ngalamin. Nangis gue. Tuhan kok gini? Gue sebelum ikut Tuhan serius, kok hidup gue enak. Ikut Tuhan, tiba-tiba salah satu anak kita diambil Tuhan. Nah kan pusing kita. Katanya bersama Yesus, semua pasti, oh Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti sembuhkan dan lain sebagainya. Ini enggak. Anak umur 14. Enggak lama, gue bekas pengusaha. Taraf hidup gue di sini. Tiba-tiba jadi boksu nih. Tiba-tiba gini. Hayah Tuhan kok jadi motion. Susah. Karena udah biasa hidup enak. Tiba-tiba suruh hidup susah. Enak buat hamba Tuhan yang dari hidup susah ke hidup seneng, sampai jadi lupa diri sekarang. Banyak yang begitu. Tapi kita dari enak terus suruh turun, hanya lu kira gampang. Coba ibu-ibu aja coba pengen tahu. Itu dari tadinya pakai apa? Estee Lauder, SK2. Sekarang lu mesti pakai Wardah, lu mau? Ayo. Muka gua rusak. Ayo nyok, terusin nak. Sulit atau bisa? Terserah Anda jawabannya ya. Oke, terusin. Tuh. Hidup kita kayak naik roller coaster. Turun, naik, turun lagi. Itulah kehidupan. Gak ada yang mulus terus. Bersama Yesus, no. Lu kalau gitu lu dibohongin. Gue sih belak-belakan ngomong. Harus mengalami supaya kita makin hari makin kenal. Siapa sih yang kita sembah nih? Yang katanya namanya Yesus. Siapa sih Yesus? Bukan kata boksu. Bapak ibu sendiri yang mesti kenal siapa Yesus sebenarnya. Sehingga ketika di tengah kesusahan, apapun susah itu, ada tapi terima kasih Yesusku. Tadi mungkin terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. That is praise and worship. Ngerti? Di kamar sendiri juga bisa. Tapi lebih rame-rame lebih enak. Lebih cepat kita naiknya. Itu aja bahasanya. Oke, terusin. Ayo nak. Tuh, kalau mobil ketubrukan tuh, marah nggak? Apa bisa kayak yang sebelah sana? Oh, nggak apa-apa, mau syongkon. Lu hamcoykon lebih enak daripada mau syongkon. Lu bisa, mobil kesenggol sedikit tuh, mobil gua berucak, itu kan gitu. Percuma jadi Kristen kayak gitu. Sorry aja ya, gua dulu gitu. Ya, terusin. Ayo nak. Please, oke. Klik lagi. Sayangnya mungkin masih ada saja yang tidak opo itu. Oh, tidak yakin dengan firman Tuhan. Kecuali jemaat GPI. Yakin? Nggak kedengeran? Maaf ya udah tua, gue budak kali ya. Jangan lupa ya, lu teriak-teriak yakin. Iblis denger, Tuhan juga denger. Lu jangan enak-enak ya. Terusin ya, sehingga saat memuji Tuhan, ya biasa-biasa saja. Terima kasih Yesusku. Nanti pulang kalau doa berkat, mencai siun. Lu gak menghargai Tuhan. Kita kalau begitu caranya kita tidak menghargai Tuhan. Memang Tuhan gak kelihatan. Tapi dengan cara engkau menghargai istrimu, menghargai suamimu, menghargai anakmu, menghargai orang tuamu, menghargai segala macam, itu kau menghargai Tuhan. Bohong besar kalau kau bilang kau menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, sementara kau istri kau suami juga
Gue keluar inget, inget anjing gue yang pom suara ngik. Tiba-tiba aja gue inget. Ayo nyok. Akibatnya apa? Udah lihat? Tuh, kalau mau pesan worship yang benar, the heart of worship. Jadi namanya worship itu menyembah Tuhan harus pakai hati. Nggak bisa cuma pakai lu punya mulut, moyung. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Kedengaran orang aja, wih dia hebat lu, puji Tuhan lu, wih luar biasa lu. Tuhan bilang dia cuma beri mulut. Memang lidah tak bertulang. Lalu tak terbatas kata-kata. Dia nggak tahu lagu ini. Tinggi gunung 1000 janji. Lalu itu ngi sama ngai. Jangan salahkan, ini generasi milenial, bukan generasi gua. Itu lagu zamanku jadul itu. Oke, terusin. Udah tinggal 6 menit. Ini kisah yang sangat jelas bagi orang yang dalam kesusahan besar, tapi hati tetap yakin akan firman Tuhan, dan itu menghasilkan terobosan yang luar biasa. Kisahnya mengenai siapa? Siapa? Bukan. Ini di firman Tuhan kok. Paulus dan Silas, saya cepat-cepat soal waktunya ini. Mereka waktu dia melayani, ditangkap kan, dipukul kan, dimasukin penjara kan. Penjara dulu sama penjara sekarang beda loh. Penjara sekarang malam boleh keluar loh, katanya. Jangan bilang gue ya, gue cuma katanya, bener tau gak, gue gak tahu. Gue belum pernah di penjara soalnya, jadi gue gak tahu. Zaman dulu di bawah tanah, gelap. Itu pasti ada kecoa, tikus, segala macam, semua ada tuh. Dan kan dipasung kan, nggak bisa. Maaf ya, memang nggak tertulis di Alkitab nggak tuh. Tapi gue bayangin, Paulus kan juga mau buang air kecil kan. Siapa yang bukain itu? Nggak ada. Ya di situ aja. Baunya nggak karuan. Tapi apa yang mereka lakukan berdua? Coba kalau di sebelahnya ada yang di penjara, kan orang gila kan, masuk penjara nyanyi, udah digebukin nyanyi, itu nggak gila apa? Buat orang yang nggak ngerti, kita akan disebut orang gila. Tapi Rasul Paul tahu, Silas tahu. Dan ingat itu berdua ya, harus sehati. Nah ini suami istri. Jangan satu nyanyi lagu apa Pak? Ini lagu apa sih? Cepetan ya. Yang satu nyanyi Tian Mimi, Ni Xiao Tu Tian Mimi. Ya gak cocok lah, gak ketemu. Kalau satu yang nyanyi yang nyanyi dua-duanya suami istri, maka Tuhan akan hadir dan menjawab doa kita. Sederhana kok, jangan bikin susah. Ya, teruskan. Kalau saja mereka tahu hasil memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka klik lagi. Mazmur ini memperjelas, Mazmur 22 ayat 3 dan 4. Daud mengalami banyak persoalan di Mazmur 22. Tetapi dia tahu kepada siapa dia bersandar, kepada siapa dia mengadu, kepada siapa dia mendapat pertolongan. Maka keluarlah Mazmur 23. Tuhan, gimana tuh? Jangan di-say, kerendahan buat saya. Gede ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ingat ya, dia nyanyi di dalam kekurangan loh. Diuber-uber, dikepung, banyak persoalan. Bukan lagi sedang enak-enak jadi raja, belum. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padahal dia nyanyi di tengah-tengah gurun kering kerontang. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Reggae, bisa reggae? Gak begitu. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Thank you, good. Aku mau panjang, waktu juga habis. Kenapa saya robah beatnya?
Akhirnya lagu ini sukacita. Dia tahu apapun yang terjadi saat dia mengalami, Tuhan pasti buka jalan buat dia. Nggak pernah goyah dia. Ya. Maka mau keluarlah Mazmur Jisa ini nih. Ya oke. Mesin lebih 2-3 menit sampai 5 menit bolehlah. Ayo, yuk. Wah ini baca sendiri nih kebanyakan. 6 sebab Tuhan bertata di atas puji-pujian. Waduh, ini mesti multimedia nanti. Anda tidak baca sendiri, kepanjangan tuh. Alkitab penulis waria udah ntar. Oh, klik lagi. Klik lagi. Nah, tuh, lihat tuh. Ini entah di Cungku, entah di Korea saya nggak tahu. Nyanyi kalau pakai buku sama enggak beda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Beda jauh. Makanya jangan hafal lagu pop, hafal lagu rohani. Ya oke, terusin. Tuh anak-anak aja bisa tuh. Kita nggak. Nyok, dikit lagi nyok. Ayo, nak, terakhir. Kita sebagai manusia memang selama hidup pasti ada saja kesulitan atau kesusahan yang kita alami. Saya nggak tahu setuju atau nggak. Ini saya alami sendiri ya. Tapi justru di saat-saat demikian, kalau berdoa, menurut saya, kita boleh beda. Kalau berdoa itu memohon kepada Tuhan. Tapi kalau memuji Tuhan itu kamsia sama Tuhan. Walaupun kita belum dapat. Jadi beda nih. Bagi saya ya, saya nggak tahu bagem pikirannya gimana, saya nggak tahu. Bagi saya bukan nggak boleh berdoa, harus berdoa. Oh, tuh pendeta ngomong, nggak usah doa lu, nyanyi aja. Gua nggak ngomong tuh ya. Gua nggak ngomong gitu ya. Ada rekamannya lu. Lu jangan jahat lu. Udah gua udah tua, waktu umur gua 80 lu masih jahatin lagi. Aduh, gua paling berapa lama lagi sih ketemu sama lu orang? Lu ketawa lo. Yang pergi duluan tuh rambut putih. Gue udah buktiin tuh banyak rambut hitam pergi duluan. Ayo baca lagi. Tapi di saat itu kalau kita memuji dia, saat habis berdoa terus kita puji Tuhan ya, atau kita puji Tuhan dulu mau berdoa terserah lah itu, yang nggak ada formulanya ya. Itu berarti kita percaya sepenuhnya padanya. Dan dari kata-kata yang kita nyanyikan, yang kita dengar di telinga, ya, mendatangkan kekuatan yang bisa membuat kita kuat dan jadi lebih daripada selama menang. Roma 8 ayat 37. Boleh dong satu lagu dong. Ini rasanya komputer mati nih lah, nggak nyala. Dombanya mengenal suaranya. Lu jangan kenal cuma suara CM, cinlang, centong, gentong segala macam. Lu cari mati. Lu mendingan dengar suara firman Tuhan. Pasti lu ada jalan keluar. Karena itu pengalaman hidup saya juga. Kamsia, Tuhan berkati. Saya kembali. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.